Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisnanda Ilmujarimin, kelas 2C PGMI dengan NIM 2110520080. Baiklah, sebelum saya membahas soal problematika pendidikan yang ada di Indonesia dan apa solusi penanganannya, baiklah saya akan membahas sedikit mengenai pendidikan. Pendidikan ini adalah salah satu hal yang penting kita perhatikan. Pentingnya pendidikan sangat terlihat jelas. Melamar pekerjaan yang layak tentu membutuhkan ijazah sesuai dengan jabatan yang akan kita lamar. Jabatan yang tinggi tentunya membutuhkan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, juga yang dibuktikan dengan ijazah. Tapi apakah ijazah yang notabene merupakan simbol tingkat pendidikan seseorang berbanding lurus dengan pengetahuan yang dimiliki? Hal ini patut kita perhatikan dan amati bersama, apalagi di era globalisasi yang penuh persaingan dan tidak sedikit orang yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan kompetisi tersebut. Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman perkembangan. Pada zaman perkembangan selalu memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Perkembangan ini adalah dan apa saja masalah-masalah aktual beserta cara penanggulangannya. Sebelumnya, mengenai masalah pendidikan, perhatian pemerintah kita masih terasa sangat minim. Gambaran ini tercermin dari beragamnya masalah pendidikan yang makin rumit. Kualitas siswa masih rendah, pengajar kurang profesional, biaya pendidikan yang mahal, bahkan aturan undang-undang pendidikan kacau. Dampak dari pendidikan yang buruk itu negeri kita ke depannya. Baiklah, itulah sedikit pembahasan mengenai pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa saja problematika pendidikan dan apa saja masalah-masalah yang terjadi di Indonesia. Ya, terdapat 4 masalah yang ada terjadi di Indonesia, yakni antara lain: 1. Masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pengusaha sumber daya manusia. Untuk menunjang membangun masalah pemerataan, memperoleh pendidikan dipandang penting, sebab jika anak-anak usia sekolah memperoleh kesempatan belajar pada masa SD, maka mereka memiliki bekal dasar berupa kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, sehingga mereka dapat mengikuti perkembangan kemajuan melalui berbagai media massa dan sumber belajar yang tersedia, baik mereka itu nantinya berperan sebagai produsen maupun konsumen. Dengan demikian, mereka tidak terbelakang dan menjadi penghambat pembangunan. 2. Masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran dengan sistem sertifikasi. Selanjutnya, jika luaran tersebut terjun ke lapangan kerja, penilaian dilakukan oleh lembaga pemakai sebagai konsumen tenaga dengan sistem tes untuk kerja. Lazimnya masih dilakukan pelatihan dan pemagangan bagi calon untuk menyesuaikan dengan tuntutan masyarakat kerja di lapangan dan berkarya. 3. Masalah efisiensi pendidikan. Pada hakikatnya, masalah efisiensi adalah masalah pengelolaan pendidikan, terutama dalam pemanfaatan dana dan sumber daya manusia. Efisiensi artinya dengan menggunakan tenaga dan biaya sekecil-kecilnya dapat diperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Jadi, sistem pendidikan yang efisiensi ialah dengan tenaga dan dana yang terbatas dapat dihasilkan sejumlah besar lulusan yang berkualitas tinggi. Oleh sebab itu, keterpaduan pengelolaan pendidikan harus tampak
di antara semua unsur dan unit baik antar sekolah negeri maupun swasta, pendidikan sekolah maupun luar sekolah, antara lembaga dan unit jajaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting adalah: 1. Bagaimana tenaga pendidikan difungsikan. 2. Bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan. 3. Bagaimana pendidikan diselenggarakan. 4. Masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. 4. Masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi adalah masalah yang timbul karena tidak sesuainya sistem pendidikan dengan pembangunan nasional setara kebutuhan perorangan, keluarga, dan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Pendidikan merupakan faktor penunjang bagi pembangunan ketahanan nasional. Oleh sebab itu, perlu keterpaduan di dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dengan pembangunan nasional tersebut. Sebagai contoh, pendidikan di sekolah harus dilaksanakan berdasarkan kebutuhan nyata dalam gerak pembangunan nasional, serta memperhatikan ciri-ciri ketenagaan yang diperlukan sesuai dengan keadaan lingkungan. Di wilayah lingkungan tertentu, itulah paparan sedikit dari yang saya mengenai problematika dan apa masalah yang ada di Indonesia. Baiklah, adapun solusi atau penanganannya yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia antara lain: 1. Menetapkan kebijakan yang bersifat efektif dan berkelanjutan. Kebijakan yang terus berubah-ubah hanya akan membuat kebingungan bagi para siswa dan guru, yang nantinya akan berakibat pada kualitas pembelajaran siswa itu sendiri. Pemerintah harus menetapkan sebuah kebijakan sistem pemerintah yang mendukung dan merangsang daya pikir serta kreativitas siswa. Selain itu, pendidikan karakter juga tak kalah penting untuk mendukung terciptanya SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Pemerintah juga harus memikirkan bagaimana kebijakan mengenai sistem pendidikan ini dapat berlangsung secara berkelanjutan dan dapat menyesuaikan dengan masa yang akan mendatang. Hal ini agar kurikulum yang sudah dibuat tidak mudah untuk berubah-ubah. 2. Memberikan dana untuk meningkatkan fasilitas mendukung pendidikan. Seringkali dana untuk pendidikan ini dikesampingkan, dipandang sebelah mata, dan bahkan seringkali dikorupsi. Padahal dana untuk bidang pendidikan ini akan sangat membantu pembangunan fasilitas yang memadai bagi para siswa. Dengan adanya fasilitas yang menunjang dan memadai, maka juga akan meningkatkan kualitas pembelajaran para siswa dan secara tidak langsung juga akan memperbaiki dan meningkatkan kualitas SDM kita. 3. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Seperti yang telah dipaparkan tadi, para tenaga pendidik yang ada di Indonesia masih sedikit yang memiliki kualitas yang layak. Kualitas dari tenaga pendidik ini perlu diperhatikan. Hal ini karena tenaga kependidikan sangat berperan penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, para tenaga kependidikan harus mampu memberdaya gunakan sumber pembelajaran yang lebih beraneka ragam dan menarik bagi para siswa. Di samping itu, PKG atau Pusat Kegiatan Guru MGPS adalah musyawarah mata pelajaran perlu lebih diperhatikan dan dikembangkan agar pengembangan pengembangan dari para guru dapat ditingkatkan. 4. Pemerataan pendidikan di setiap wilayah. Hal yang sangat diperlukan lagi-lagi adalah masalah dana. Jika ingin melakukan pemerataan pendidikan secara menyeluruh, tentunya dibutuhkan biaya yang cukup besar. Hal lain yang menjadi penghalang adalah masalah keterjangkauan, akses yang sulit dijangkau, membuat pemerataan ini akan sulit terwujud. Namun sebenarnya pemerintah sudah memiliki cara untuk mengupayakan pemerataan pendidikan. Pada tahun 2017, Kemendikbud telah memberlakukan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Permendikbud nomor 17 tahun 2017. Sistem zonasi ini
diharapkan akan mengurangi eksklusivitas rivalitas serta diskriminasi di sekolah negeri yang merupakan barang publik. Hal ini akan membantu pemerintah dalam memberikan bantuan atau afirmasi yang lebih tepat sasaran, baik yang berupa sarana dan prasarana sekolah maupun peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan. Baiklah, itulah paparan materi mengenai problematika pendidikan di Indonesia dan apa solusi penanganannya. Baiklah, sebelum saya akan menutup, dan jika ada tutur kata yang salah dari saya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, wallahul musta'an wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.